Anak-anak semuanya di-on-kan videonya masing-masing. Semuanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. 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 Sehat semua ya? Oke. Ini semuanya hadir ya? Oh, yang hadir semuanya? Latifah sudah hadir? Oh, ini sudah hadir. Kemudian Umairo sudah hadir? Sampun, Pak. Ya. Nanti diharapkan nanti selama pembelajaran ini itu ya kamera on selalu ya. Tuh. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita Nggih. memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, maka pagi hari ini kita akan buka dengan berdoa. Saya minta untuk Mbak Konsa'a Falahul Aufa untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan Mbak. Mbak Konsa'a. Mari kita mulai acara. Oke, Pak. Mari kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih Mbak Konsa'a. Oke. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu yang namanya nilai fungsi suku banyak. Tetapi nilai fungsi suku banyak atau polinomial ini nanti kita kan cara substitusi udah dijelaskan, itu substitusi itu kan sudah ada di fungsi kuadrat, kemudian di fungsi linear kan sudah pernah kalian dapat untuk fungsi substitusi dengan cara substitusi. Nah, nanti kita akan belajar cara yang lain. Oke. Tapi sebelumnya kita perhatikan materi sebentar ya di slide ini. Bentar. Silakan diperhatikan ini. Eh, sudah kelihatan ya? Udah kelihatan PPT Pak Israel? Halo? Sampun, Pak. Sampun? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pada pagi hari ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan nilai polinomial ini secara skematik atau order. Tetapi sebelum itu, anak-anakku sekalian, kompetensi dasar kita itu sebenarnya itu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, ini penting. Salah satu untuk mencapai KD ini kita pagi hari ini yaitu mengkonstruksi bagaimana cara skema Horner dalam menentukan nilai polinomial. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan nilai polinomial dengan cara Horner secara tepat. Berarti pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengkonstruksi cara Horner seperti itu. Oke, eh, sebelum kita masuk ke bentuk umum polinomial, saya ingatkan lagi bahwa penilaian yang akan Pak Israel nilai pada ini yang bentuk yang pertama adalah keterampilan kalian dalam memecahkan masalah, yakni dengan apa namanya, dengan itu ya. Sebentar, ada yang masuk lagi. Eh, dengan cara ini sudah kelihatan ya bentuk umumnya ini ya. Tampilannya seperti apa? Sampun, Pak. Tulisannya bentuk umum gitu ya tampilannya ya.
Ya, oke. Saya lanjutkan. Eh, pada penilaian pada pertemuan kali ini ada 3 penilaian. Ini penilaian sikap, keaktifan kalian. Nanti saya lihat di apa Google Meet ini. Kemudian yang kedua saya lihat dari keaktifan kalian ketika diskusi kelompok nanti di grup WA yang sudah kalian bentuk dan pembagian kelompoknya seperti kemarin, kelompok yang sama kemarin ya. Ini nanti sama nanti diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk keterampilan itu saya lihat dari kemampuan kalian menyelesaikan masalah yang ada di LKPD yang nanti akan Pak Is kasihkan. Kemudian nanti proses diskusinya, keaktifannya juga dipertimbangkan di penilaian itu. Kemudian yang terakhir nanti kita ada penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran ini nanti Pak Is kasih ya namanya tes pengetahuan di mana nanti ada hanya satu soal penyelesaian masalah. Oke, kita lanjut ya. Bentuk umum polinomial kan ini bentuk umum polinomialnya fx. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1. N ini kemarin yang kita sudah pelajari ya. Kemudian bentuk umumnya ini memiliki syarat bahwa N harus bilangan cacah, di mana nanti ada syarat bahwa N itu lebih dari sama dengan 3. Ya, untuk setiap bilangan K eh, himpunan real, maka FK adalah nilai fungsi suku banyak yang bersesuaian. Berarti K tinggal dimasukstitusikan. Ya, itu kalau secara sederhana. Oke, coba perhatikan ini menentukan nilai polinomial. Substitusi. Coba Mbak Amel. Mbak Amel ada? Halo? Mbak Amel? Iya, Pak. Pernah nggak Iya, Pak. mendengar cara Iya. substitusi? Iya, pernah, Pak. Kelas berapa? Kelas kelas 10 Oh, kayaknya. 10. Fungsi kuadrat ya. Oke. Bagaimana cara substitusi itu, Mbak Amel? Memasukkan X-nya itu, angkanya dimasukkan ke yang X-nya itu. Oh, berarti tinggal diganti ya. Ya, bener ya. Substitusi itu di mana X-nya itu tinggal kita ganti atau kita substitusikan dengan nilai yang kita inginkan. Nah, ya berarti substitusi tidak ada masalah. Yang akan kita pelajari adalah tentang cara skematik atau Horner. Tapi kita akan mencari bagaimana cara itu muncul. Nah, itu nanti dengan tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan LKPD. Oke? Eh, Oke, kalau cara substitusi kan seperti ini. Sebagai saya penguat lagi, misalkan ada fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d adalah suku banyak berderajat 3. Kelihatan ini cara masalahnya? Halo, anak-anak semua? Kelihatan? Kelihatan? Mbak Putri Sania, kelihatan nggak? Saya misalkan fx sama dengan ax pangkat 2 ini kelihatan apa tidak? Boten. Oh, Boten kelihatan, Pak. nggak kelihatan. Oh, bentar, bentar. Udah kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oh, ya, 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 Udah bentar ya. kelihatan, Pak. Cuma judulnya tok ini yang kelihatan. Iya, Pak. Cuma judulnya Oh, doang. oke, ini tadi tujuannya. Iya, Pak. Ya, ya. Ini ya, ini. Menentukan nilai polinomial kan ada cara substitusi dan ada cara skematik. Kalau ini kelihatan ya? Nggak Oh, kelihatan. belum. Sampun. Oke, oke, berarti pakai ini aja. Biar kelihatan. Oke, nah tadi cara substitusi dan cara skematik. Kalau kita lihat cara substitusi, coba perhatikan. Cuma sekedar mengingat kembali ya.
ketika ada punya fx sama dengan ax, di sini fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d adalah suku banyak berderajat 3 untuk setiap elemen real, maka fk. Berarti ketika ditanya fk, maka di sini seluruh x diganti dengan k. Nah, ini seluruh x diganti dengan k. Oke ya, bisa dipahami ya. Misalkan ini contoh, tentukan nilai f3 jika diketahui fungsi suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3. Lah, ini berarti x-nya tinggal diganti dengan berapa? Diganti dengan 3. Diganti dengan 3. Sehingga solusinya ya tinggal kita masukkan saja nilai dari x ini ke dalam fungsi polinomial yang tersedia. Bisa dipahami ya tentang cara substitusi? Karena ini kan cuma mengingat kembali prinsip. Oke, bagus. Oke, sekarang cara skema Horner ini bagaimana? Sekarang sampai perhatikan LKPD yang tadi sudah Ais kasihkan, atau nanti ini saya kasihkan lagi ya. Bentar, ini saya kasihkan LKPD-nya. Silakan dilihat. Nah, itu di grup besar saya kirim LKPD yang akan kita bahas. Oke. Sambil menunggu itu internet nih, LKPD bentuknya akan seperti ini. Sebelum kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya, kelompok pertama, yakni kemarin kelompoknya siapa? Kelompok pertama siapa kelompok pertama? Halo? Saya, Pak. Oh, Latifah. Kelompok kedua? Saya Latifah. Kelompok kedua siapa? Kelompok kedua? Saya, Pak. Oh, Konsaa. Oke. Saya, Pak. Kemudian kelompok ketiga, Yunita ya? Saya, Pak. Kelompok keempat, ketua kelompoknya Humairah, kemudian kelompok 5, ketua kelompoknya Elma. Pak. Silakan didiskusikan dengan temannya. Nanti saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Nanti kalau molor tidak apa-apa, silakan diskusikan. Boleh di kameranya boleh di off kan, tetapi nanti tetap gabung di Gimit ya. Nanti ketika ada apa-apa silakan tanyakan Pak Is. Pak Is memantau lewat Gimit dan juga nanti saya pantau lewat apa namanya grup WA yang ada di kalian masing-masing itu untuk diskusi. Silakan diskusi. LKPD-nya sudah saya share di grup besar. Silakan didiskusikan 10 menit. Nanti saya pantau keaktifan Iya, Pak. ini. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. oke, silakan. Nah, ini LKPD-nya. Silakan dilihat. Kalau nanti kebingungan, silakan ditanyakan ke soal yang pertama cara substitusi, cara skema Horner, ini langkah-langkahnya bagaimana silakan diisi. Silakan diisi, kemudian nanti silakan dilanjut ini nanti ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana pendapat saudara tentang cara skema dan cara substitusi. Silakan didiskusikan.
Belum ada masalah ya? Saya lihat di grup kok sangat luar biasa. Kalau tidak ada masalah, silakan dilanjutkan sampai nanti kalau sudah selesai waktunya. Nanti kita jam 9.30, eh, saya harapkan sudah selesai ya. Iya, Pak. Kalau nanti sebelum 9.30, kalau sudah selesai semuanya, kelompok 1, 2, 5, kita langsung ke presentasi yang tiap kelompok ya.
Oke, tinggal 2 menit lagi ya, karena jam tepat 9.30. Nanti kita kita kasih kesempatan salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil dari dari diskusi di masing-masing kelompok. Tadi saya lihat waktu kurang 1 menit ya. Tadi mix-nya belum saya on-kan. Mohon maaf lupa. Oke, tadi saya lihat diskusi kelompoknya luar biasa. Nanti saya harapkan ada perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing. Oke nak, waktunya sudah habis. Yang sudah selesai langsung kirim hasil diskusinya di grup kelompok masing-masing. Nanti itu sebagai tugas kalian di LKPD. Ya, saya kira tadi diskusinya luar biasa. Terima kasih. Saya juga senang melihat diskusinya hidup sekali. Ya, di grup WA tersebut. Oke. Mohon di-on-kan lagi video masing-masing. Saya kira cukup diskusinya. Kita lanjut ke pemaparan hasil diskusi yang kalian diskusikan. Untuk kesempatan pertama ini, saya minta kelompok 1 ya. Mbak, sebab perwakilan kelompok 1 siapa? Apakah Mbak Amelia atau Mbak Latifah? Monggo Mbak apa? Latifah. Mbak Latifah mau mempresentasikan hasil dari kelompok 1? Ya, Pak. Silakan Ini ditampilkan atau gimana? Oh iya, tampilkan saja hasilnya yang tulisan tangan tadi yang saya lihat kan tadi sudah selesai kelompok 1. Silakan ditampilkan, dijelaskan ke teman-temannya. Sudah bisa caranya share screen, Mbak Latifah? Oh, Itu kemarin nggak ikut yang oh ya ya, nggak coba tahu Coba maksudnya, itu nggak tahu cara. ya kesamaan itu klik yang pojokan itu yang ada titik 3. Oke, sampun. Oke. Ada bagikan layar. Ya. Heeh, Iya, terus bagian layar. monggo monggo silahkan. Oh bisa ya, sudah bisa? Nggak apa-apa sambil latihan. Oke. Oke. Bisa di itu di apa namanya di apa namanya tuh di diguling apa pun. Ditidurkan biar nanti kelihatan enak. Oh, Rotinya. iya, Pak. Heeh. Yang lain silakan diperhatikan ya. Ini kelompok 1 sudah oke. Monggo perhatikan semuanya dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasi diskusi dari kelompok 1. Untuk masalahnya, yang A, cara substitusi jika fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d untuk menentukan nilai fk untuk k kurang. Substitusikan k pada x mengganti nilai x oleh k sehingga kita dapatkan jadi yang fx-nya itu diganti sama k. F dan A, K
K pangkat 3 plus B K pangkat 2 plus CK plus D adalah nilai polinomial K. Untuk yang B, cara skema atau Horner. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus sebuah cukup banyak polinomial berderajat 3. Akan kita tentukan nilai k. Fx sama dengan ax pangkat bx pangkat 2 plus cx plus d. Fx sama dengan ax 2 plus bx plus cx plus fx sama dengan ax plus bx plus cx plus d. Jadi ketika x diganti dengan k, fk sama dengan ak plus bk plus ck plus d. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa dapat kita peroleh dengan langkah-langkah berikut dimulai dari tanda kurung yang paling dalam. Kalikan A dengan K, kemudian hasilnya ditambahkan dengan B, maka diperoleh AK plus B. Kalikan AK plus B dengan K, kemudian hasilnya ditambahkan dengan, maka diperoleh AK plus BK plus C. Kalikan AK plus B, kalikan AK plus BK plus C dengan K, kemudian hasilnya ditambahkan dengan D, maka diperoleh AK plus BK plus CK plus D. Sama dengan AK pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK plus D. Dari ketiga langkah di atas, prosesnya mengalihkan K dan menambahkan dengan koefisien variabel X sehingga diperoleh nilai polinomial. Tiga langkah di atas secara dapat diilustrasikan oleh skema berikut. Koefisien variabel X disusun dari pangkat tertinggi sampai terendah. Bisa dilihat di layarnya. Jadi A itu turun, terus nanti A-nya dikalikan K. Terus hasilnya nanti ditaruh di bawahnya B, terusnya seperti itu. Jadi tanda panahnya itu berarti dikalikan dengan K. C. Untuk aplikasi cara ini, silakan tentukan F2 jika diketahui maaf. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo. Lanjutkan. Untuk aplikasi cara ini, silakan tentukan F2 jika diketahui polinomial Fx sama dengan 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x plus 4 dengan menggunakan cara Horner. Untuk hasilnya bisa dilihat di gambar. Jadi 3-nya turun dulu. 3 min 5, Terus 2, 0 dikalikan itu dari 2. mana, Mbak? Mungkin Itu tuh dijelaskan secara rinci aja ya. koefisiennya, Pak. Jadi 3-nya itu turun, terus dikalikan 2. Kenapa kok 2 ini tuh kan tadi sudah diketahui F2, tentukan F2. Jadi X-nya itu diganti 2. 3-nya turun dikalikan 2, hasilnya 6, terus 6-nya dimasukkan di bawahnya min 5, terus ditambah, terus hasilnya ditulis, terus dikalikan lagi sama 2. Jadi seterusnya caranya seperti itu. Jadi nilai F2-nya adalah 20. Untuk yang D2 dengan cara substitusi. Jadi ini itu X-nya itu diganti 2. Jadi nanti itu X huruf X itu nanti diganti sama angka 2 semuanya. Terus tinggal dioperasikan seperti itu. Hasilnya juga 20. Jadi hasilnya dari cara substitusi dan juga skema itu nanti tuh sama. Untuk E, bagaimana pendapat saudara bandingkan tentang cara skema dan substitusi? Jadi menurut kelompok cara Horner itu lebih mudah dibandingkan cara substitusi. Karena pada cara Horner angka yang dioperasikan lebih sedikit. Jadi
Kalau menurut kelompok kita itu tergantung pangkatnya. Kalau besar itu biasanya enaknya pakai Horner. Tapi kalau sedikit enak pakai substitusi. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-temannya, monggo. Silakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Saya dari kelompok 3. Saya bertanya, apakah menurut IVA harus cara Horner yang lebih mudah? Mengapa tidak cara substitusi? Sebenarnya kan cara substitusi juga sama-sama mudah, hanya saja lebih simpel Horner. Tapi dengan cara substitusi kan kita bisa lebih melatih cara berhitung kita nilai jumlah banyak. Sekian. Oke. Kok dijawab? Terima kasih atas Mungkin pertanyaannya. bisa Saya akan perwakilan kelompoknya. punya pertanyaan dari iya. Amel saja kalau gitu yang berarti nggak harus saya ya Pak yang Harus, yang jawab. penting satu kelompok, enggak apa-apa. Jangan lupa di-on-kan videonya ya. Iya Pak, ini kalau menurut saya mau jawab pertanyaannya dia. Kalau menurut saya, kenapa pakai cara Horner? Pakai cara Horner itu lebih mempersingkat waktu kan. Kalau misalkan kita mengerjakan soal, kan soalnya kan pasti kan banyak. Nah, iya kalau cara substitusi kan angkanya banyak, jadi itu dibutuhkan waktu yang lebih lama. Kan kalau kita kerjain soal kan soalnya banyak, jadi mungkin cara Horner lebih mempersingkat waktu, jadi lebih cepat selesai. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin ada yang lain ingin bertanya atau Mbak Briliana ada yang tanyakan? Atau Mbak Aida Turunis? Sudah ada yang ditanyakan? Atau ditanyakan ke Pak Israel tentang itu? Monggo, silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini nanti saya kasih penguatan. Tadi pembahasannya sudah benar sekali, luar biasa. Tadi saya lihat di beberapa hasil dari diskusi kalian, saya juga sangat apa namanya, saya senang sekali dengan diskusinya, luar biasa ya. Dan jawaban di kolom Iya, Pak. terakhir itu sangat berbeda-beda. Kayak kelompok 1 tadi kesimpulannya seperti itu, terus kelompok 2 tadi sudah ditanyakan sama Mbak siapa tadi, Putri Diah. Kemudian kelompok 3 hasil kesimpulannya gimana coba? Kelompok 3 siapa? Mbak Yunita, Mbak Sania? Iya, Pak. Kelompok 3 gimana kesimpulannya? Menurut kelompok 3, mudah mana? Cara Horner atau substitusi? Menurut kelompok 3, cara skema dan substitusi sama-sama mudah untuk dipahami. Hanya saja untuk cara skema lebih cepat dan sederhana pengerjaannya. Gitu. Itu tadi menomok kelompok 4. Kalau kelompok 4, Mbak Humairah sama Oriza sama Aulia. Oke, Mbak Humairah. Mbak Humairah. Yang mewakili yang monggo, gimana menurut kelompok 4? Saya mewakili. Bagaimana? Menurut kelompok kami, Iya. cara Horner lebih mudah, Pak. Oh, kenapa? Soalnya angkanya nggak terlalu banyak. Angkanya nggak terlalu banyak dan lebih mudah lebih mudah dikalikan gitu, Pak. Oke. Ditambahkan. Ya. Intinya operasinya lebih sedikit ya. Seperti itu. Oke, saya kira untuk diskusinya luar biasa. Sekedar penguatan, ini nanti Pak Is jelaskan mungkin sedikit tentang apa namanya cara Honor. Oke, ini
Coba sampean semuanya perhatikan. Ini cara honor, kan tadi kita contoh awal tadi, itu kan mempelajari ini kan cara substitusi. Ya, kita fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x plus 3x plus 4. Terus nilai yang ditanyakan adalah tentang nilai F3. Tiganya tinggal kita masukkan. Bagaimana kalau cara Horner? Untuk cara Horner begini. Pertama, ini soalnya kan tadi sama. Tulislah koefisien variabel X berurutan dari pangkat tertinggi sampai terendah. Di sini ada 2x pangkat 3, koefisiennya 2. Saya masukkan di sini ya. Kemudian min 5x pangkat 2, min 5 koefisiennya, plus 3x koefisiennya 3, dan 4 terakhir. Kemudian karena yang diminta adalah F3, maka 3 taruh sini. Nah, kemudian 3, ini 2, turun, berarti ditambah, ini kan tidak ada 0, berarti 2. Kemudian 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Setelah itu min 5 plus 6 sama dengan 1. Dan 1 ini kita kalikan yang sebelah sini 3. Berarti 3. 3 tambah 3, 6. Kemudian 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian 4 tambah 18 sama dengan 22. Jadi F3 juga sama dengan 22. Jadi cara cara skema itu seperti ini. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Luar biasa pertemuan kali ini bisa dijalani. Oke. Untuk menarik kesimpulan, saya ingin dari salah satu dari kalian mengutarakan kesimpulan pembelajaran kali ini. Saya minta, oh itu ya Mbak Amel, silahkan untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan Mbak Amel. Nggih. Untuk kesimpulan di pelajaran hari ini, kan kita belajar secara cara skema atau Horner. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, menurut diskusi kelompok juga, cara Horner itu kalau pangkatnya tinggi itu lebih simpel dan lebih mudah digunakan. Sedangkan cara substitusi itu kalau pangkatnya rendah itu lebih mudah karena dia tinggal masukin mengganti angka X ditanyakan itu. Mungkin ada kesan-kesan untuk pembelajaran dengan menggunakan LKPD yang saya bagikan mungkin Mbak Amel mungkin apa namanya kesannya belajar menggunakan LKPD yang dibuat ini gimana tentang berbasis masalah? Menurut saya kesannya lebih mudah untuk paham. Jadi kita juga bisa mengeksplor terlebih dahulu. Jadi kita diskusi dulu, terus baru menyelesaikannya bareng-bareng. Oke, oke. Jadi materi kita hari ini cukup tentang menentukan nilai polinomial dengan menggunakan cara untuk anak-anak sekalian, sebelum materi ini nanti kita selesai, nanti Pak Is ngasih soal pemecahan masalah, satu soal. Dan ini linknya setelah ini saya kasihkan di apa namanya, saya ini share-nya soalnya silahkan ini dikerjakan ya. Nah ini soalnya tentang pemecahan masalah. Nah ini silakan, sudah terlihat soalnya? Halo? Apakah sudah terlihat soalnya? Sampun, Pak. Oke, soal ini nanti juga bisa diakses Sampun. ini linknya nanti saya share di grup ya. Ini, bentar, ini saya share di grup kalian dulu lebih dahulu. Oke, ini saya share di grup kalian. Silakan dikerjakan soal tersebut selama 10 menit kurang lebih. Nanti kalau selesai kelihatan di Google Form-nya apakah sudah selesai atau belum nanti terlihat ya. Silakan dikerjakan. Mulai ya.
Nanti kalau waktunya Iya, Pak. sudah selesai saya matikan linknya ya. Oke. Nah, silakan. Oke, Pak. Nah, ini linknya ya. Linknya sudah saya share di grup kelas. Oke, 7 menit lagi ya. Nah, silakan dikerjakan.
Oke, ada yang sudah selesai. Apakah yang lain juga selesai? Waktu masih kurang sekitar 3 menitan. Apakah sudah selesai semua? Ampun, Pak. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Meskipun waktu masih sekitar 2 menit sampai 3 menit, tapi kalian sudah selesai. Oke. Anak-anak sekalian, waktu masih 2 menit. Kalau sudah selesai ya, alhamdulillah. Oke. Pak Ismail, mengingatkan lagi untuk pertemuan yang akan kita pelajari, pertemuan yang akan datang adalah materi tentang teorema faktor dan nanti ada juga teorema sisa. Oke, untuk itu silakan pelajari di bahan ajar yang sudah Pak Is kasihkan. Di situ lengkap bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti kita kuatkan di pembelajaran ini dengan LKPD yang sudah apa Pak Is buat dan untuk nanti akan kita pelajari. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini, saya minta untuk salah satu perwakilan untuk memimpin berdoa. Saya minta untuk Mbak Yunita untuk memimpin berdoa. Ya, Pak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih anak-anak Alhamdulillah. sekalian. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap dijaga karena memang kan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, silakan terima kasih ya, luar biasa. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.